Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan insyaallah wa jalla sadri wa ila hadratin Nabi al-Arba'a wa ila arwahi al-kiram wa rawlisa wa ila arwahi abaina wa umatina wa jatina wa jadatina wa ikhwanina syaikhina wa talabina man hadana jami'in muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi masyariqil ardi wa maghribiha bahriha jibaliha khususan sayyidul fadilah wal karamah sayyidina wa masyayikhina wa khususan jami'il musyarifi sahibun nawawi al-bantani sayyidina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun hadirat rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Hafidh yang dirahmati oleh Allah, khususan teman-teman para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, para ustadz dan ustadzah yang saya muliakan dan saya hormati. Tak lupa pula teman-teman para sesepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat yang saya muliakan, saya hormati, dan juga adik-adikku sekalian, kaulah muda-mudi yang amat sangat saya banggakan. Alhamdulillah, pagi hari yang cerah di bulan yang mulia, bulan Sya'ban, dan insyaallah besok kita akan berada di nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, upayakan di pagi hari ini, khususnya mengawali aktivitas kita setiap hari ini, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan limpahan karunia nikmat, dipanjangkan umur kita, diberikan rezeki yang luas, barokah dan manfaat, dijadikan keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kariban baginda kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pemimpin umat, sebagai pengayom umat, dan sekaligus sebagai pembimbing umat dari dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun ay hada fasl. Alamatul bulugi utawi biro-biro tetengere balik iku salasun ana telu. Pasal ini menjelaskan tentang balik, tanda-tanda seorang itu sudah mencapai balik. Tamamu khamsa asyarata, rupane sempurnane umur 15, apane sanatan taune, fi zakari ing dalem wong lanang, wal unsa lan wong wadon. Tanda-tanda balik ada 3. Yang pertama dilihat dari sudut pandang usia. Balik niku nopo sih? Balik niku dari bahasa Arab, balago, artinya sampai. Jadi menurut bahasa itu balik itu adalah sampai.
menurut istilah syariat, istilah ulama fikih, balaghah itu seseorang yang sudah mencapai usia dewasa, baik dari segi biologis ataupun dari segi syariat hukum Islam. Dari segi biologis dewasa berarti alat reproduksinya sudah matang, sudah siap untuk dinikahkan. Dari segi syariat agama, dewasa berarti anak ini atau pemuda ini sudah siap menerima segala perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan siap untuk menjalankan, menjauhi dari segala larangan-larangan Allah ya, secara pribadi. Ini namanya baligh. Jadi sudah dewasa ya, sudah mampu untuk memikul tanggung jawab sendiri. Secara syariat niki namanya baligh. Lah baligh ini ada ditinjau dari segi tahun. Tahun ada dilihat dari segi napa niku fisik biologi ya, keadaan si pemuda ini. Dari segi tahun ini usia baligh baik laki-laki ataupun perempuan adalah 15 tahun. Artinya jika seorang pemuda ya tidak pernah mimpi basah, tidak pernah melakukan hubungan seksual, tidak pernah mimpi basah, kemudian sampai umur 15 tahun kok tidak pernah mimpi basah sama sekali, maka di usia 15 tahun itu dia sudah bisa dikatakan baligh walaupun belum mimpi basah. Begitu juga seorang wanita kok belum pernah haid ya, belum pernah juga mimpi basah. Ini ketika usia 15 tahun maka secara otomatis si wanita ini tadi sudah bisa dikatakan baligh dari segi usia. Wal ihtilamu lan ngimpi metumani fi zakari ing dalem wong lanang wal unsa lan wong wadon. Ditinjau dari segi biologis kematangan seorang pemuda ataupun pemudi ini, jika ada seorang pemuda kok sudah mimpi basah ataupun pemudi ya juga bermimpi basah, maka secara otomatis pemuda-pemudi ini tadi sudah bisa dikatakan baligh walaupun belum menginjak usia 15 tahun. Ya, ini. Wal unsa lan wong wadon litis isinina krana umur 9 pira-pira tahun. Dan dikoyiti di sini dan seorang pemuda karena dan seorang pemudi. Maaf, seorang pemudi litis isinina karena berusia 9 tahun. Jadi seorang pemudi berusia 9 tahun ini sudah bisa dikatakan baligh karena kebanyakan usia 9 tahun ini seorang pemudi ini tadi sudah mengalami namanya haid. Wal haidu dan haid fil unsa ing dalem wong wadon litis isinina krana umur 9 pira-pira tahun. Nah ini para jamaah
di antara tanda-tanda daripada baligh. Namun demikian, walaupun usia baligh itu 15 tahun, tetapi ketika menginjak usia 7 tahun, anak-anak ini sudah harus diajari, sudah mulai diajak, dibiasakan untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Semisal sholat, diajak bareng sholat ke masjid atau sholat jamaah di rumah, diajak. Ya walaupun tidak usah pakai kekerasan, tidak usah. Terus insya Allah kalau di usia 7 tahun ini kita sudah mulai mengajak mereka untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Apalagi besok adalah puasa, ajak puasa jam 09.00 umpamanya, tidak apa-apa, ikut sahur ya, puasa tidak boleh makan sampai jam 9 baru boleh. Nanti kalau kuat nanti poso beduk, ojo poso sapi tapi mari mangan dilapi. Poso beduk biasanya. Nanti habis makan tidak boleh makan lagi ya sampai asar. Asar boleh makan minum, nanti tidak boleh makan lagi sampai maghrib. Lah ini adalah latihan, dilatih, belajar di usia anak-anak kecil ini lebih mudah, bagaikan mengukir di atas batu. Nah belajar di usia tua ini sulit karena belum terbiasa, bagaikan mengukir di atas air. Nah, ketika umur 15 baru sampai perintah, ya rada kanelan umur 15 niku. Rada blidik-blidik lare umur 15 niku. Ngene wong iki. Sulit. Jadi mulai usia kanak-kanak minal mahdi ilal lahdi, katakan Nabi bahwa usia belajar seseorang itu minal mahdi. Mulai usia kanak-kanak ilal lahdi sampai besok masuk ke liang lahat. Jadi tidak ada batasan-batasan orang mencari ilmu. Kalau sudah meninggal baru selesai mencari ilmunya. Inilah tentang usia-usia dewasa, ya. Di mana di usia dewasa ini seorang pemuda ataupun pemudi ini punya kewajiban secara syariat, ya, termasuk sholat, ya, puasa dan lain sebagainya. Berikutnya adalah temriki bismillahirrahmanirrahim, faslun ay hadza fasl. Syurutu izza'il hajari utawi biro-biro sarate oleh nyukupi watu iku samaniyatun ana wolu. Berikutnya adalah pasal yang menjelaskan tentang bersesuci dengan menggunakan batu. Jadi alat-alat sesuci itu tidak hanya menggunakan air, tetapi juga bisa dengan menggunakan batu. Dengan ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dicukupi. Jadi an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman, ya. Yang Islam itu Masya Allah diajari bersih di kali Kanjeng Nabi. Bersih ini yang Islam itu beda dengan Indonesia, orang-orang non muslim, orang-orang barat wis kempro, ketokane tok ganteng-ganteng, ya. Ayu-ayu, putih-putih. Tapi tentang kebersihan dan kesucian jika di luar Islam niku Masya Allah kurang begitu terjaga.
Lah Islam ini mengajarkan bahwa sesuci bisa juga dengan menggunakan batu. Dengan 8 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ayyakuna ing ono apa hajar, ayyakuna nyinto ono apa azza, nyukupi watu, iku bisalah sati ahjarin kelawan telu piro-piro watu. Jadi minimal pakai 3 batu. 3 batu, tentunya batunya dipilih batu-batu yang tidak terlalu kasar. Kasarnya bisa bahaya, Pak. Helmnya bisa copot, bisa terluka. Ya. Jadi batunya dipilih batu-batu yang di permukaannya ini tidak membahayakan, tidak kasar, tidak membahayakan. 3 batu harus disediakan, atau 1 batu tetapi memiliki 3 permukaan. Jadi jika tidak ada air, umpama jenengan buang air kecil, tidak ada air, terpaksa tidak ada. Biasanya ini kilek jalan tol, jalan tol di mana rest areanya kurang siap. Ada beberapa daerah mungkin sekarang sudah penuh, mungkin rest areanya itu sudah siap baru. Ada di daerah perjalanan kita, umpamanya ke Jakarta, saya pernah itu. Rest area itu udah ada semua, masih kosong, WC, jeding masih belum siap rest areanya. Ingin tapi dulu, mungkin sekarang sudah siap. Lah itu kalau mau buang hajat, ya, itu pakai batu bisa. Ojo di koset-koset nang biane truk. Makanya banyak yang terjadi slip truk itu karena itu mungkin diantaranya ya akeh wong nganggo kencing sembarangan, ban meneng-meneng diyuyui, koset-koset yo cemeng kabeh jenenge helm ya. Tidak boleh. Atau pohon langsung dikencingi pohon, ini jangan. Kadang-kala ada makhluk-makhluk Allah yang lain yang bertempat di situ, rumahnya di situ, sampai uyui, ya mesti moring-moring, gini bang, moring-moring. Ya, ini juga harus kita waspadai. Kenapa? Banyak sekali siksa kubur itu bermula dari kencing sembarangan dan tidak bersesuci. Jadi, khususnya para bapak-bapak ya yang kerjanya ini berhubungan dengan transportasi. Ya. Lah ini biasanya di tengah jalan wis kadung napa niku kebelet wis ngono jeding ngono panen-panen langsung mawon tatur. Nah, iki terus lagi kalau ada genangan-genangan air, nyun sewu, genangan air, ya itu jangan sampai kencingi, terutama di malam hari. Genangan air itu biasa digunakan tempat bermain oleh makhluk-makhluk yang lainnya, makhluk-makhluk halus itu biasa bermain. Ini kulek makhluk halusnya berilmu bisa ngamuk, ya. Ngamuk kayak tiang niki wau ya, bisa menimbulkan penyakit dan lain sebagainya yang tidak bisa disembuhkan. Ada banyak itu peristiwa yang seperti itu. Oleh karena itu niki, jadi buang air kecil biasanya ya, ini jangan sembarangan. Dan ketika selesai buang air kecil, segeralah beristinja, dibersihkan. Tidak ada air, Ustaz, pakai batu. Boleh 3 batu atau 1 batu punya 3 permukaan. Lah, apakah hanya batu saja temriki? Nah,
ada beberapa catatan temriki nanti di belakang nanti catat. Baiklah, saya lanjutkan. Kemudian wa ayyang kia lan nyinto bersih wa ayyunakia lan nyinto bersihake sapa wong al mahala ing panggonane najis. Jadi cara setelah dapat batu kemudian setelah berhajat semisal buang air kecil, maka kemudian batu ini digunakan untuk membersihkan, Pak. Diolesi sampai sekiranya ini betul-betul bersih. Artinya sampai batas di mana batu ini mampu untuk membersihkan. Jika ada sisa kemudian kok tidak bisa dibersihkan sama batu, ya sudah, itu berarti kemampuan batu membersihkan seperti itu. Itu tugasnya air. Tidak apa-apa, itu sudah dimaafkan. Okay. Jadi dibersihkan. Ya tidak perlu terlalu terlalu ditekan betulan, nanti bisa sewal repot ini hang duwe ngamuk. Jadi helm niku dibersihkan, ya, di pucuknya helm itu tempat keluarnya air seni niku dibersihkan pakai batu. Wa alla yajifa lan nyinta ora garing apa annasu najis. Yang ketiga, najisnya yang akan dibersihkan ini tidak boleh sampai garing, sampai kering, tidak boleh. Okay. Jadi sudah buang hajat, tidak langsung dibersihkan, melencer nang pundi-pundi. Ya, dengan membawa bau yang seperti itu, melencer nang pundi-pundi. Wis garing baru dibersihkan, lah ini tidak bisa. Sebab nopo? Ini pakai batu bukan pakai air, jadi sangat sulit. Ya, najis yang sudah kering dibersihkan pakai batu ini sulit, tidak boleh, harus pakai air kalau itu. Ya. Jadi najis tidak boleh kering. Wala yantakila lan nyinta orang ngalih apa najis. Wala yatro'a lan nyinta ora anyar teko alaihi ngatasi najis apa ukhra apa akhon najis kang meneh. Dan najisnya ini tidak boleh berpindah, Pak. Lah krana umpama selange niku rada mlewet nggih. Jadi air ini tidak bisa langsung lurus nyiprat, ngoten air itu berbelok. Ya. Ini kan tempat najisnya berpindah, niki mboten angsal, tidak boleh berpindah nanggone napa niku danganane umpamane dari helm ke danganane, tidak bisa. Danganane sampean lapi ambil batu ini tidak bisa, ya, tidak bisa. Maka cara mengeluarkannya ini ya jangan terlalu bersemangat, dijos ngoten jangan dulu, ya pelan-pelan supaya tempat najisnya ini tidak berpindah atau bergeser. Wala yatra'u alaihi akharu, dan juga tidak ada najis lain ya, yang menyertai temeriku. Wis sampean buang hajat kecil membentur hajat sampean itu benda najis, sehingga benda najis niku berbalik. Umpamane niki rono wantere selang niki wau buat ngantem benda najis, berbalik kenging rudal sampean umpamane niki. Lah ini ada najis baru temeriku yang menempel, ini tidak bisa disucikan dengan batu. Harus dengan menggunakan air, tidak bisa.
Jadi tidak boleh ada najis lain yang menyertai. Wala yujawizalan into orang lewati apa najis sofhatahu ing bokonge wong. Umpamane BAB nyun sewu rodok mancur umpamane sampai nyemprot teng bokong-bokonge. Lah ini tidak bisa, Pak. Ya. Najis yang sampai ke pantat kita itu dibersihkan pakai batu tidak bisa. Harus pakai air. Jadi harus betul-betul hati-hati. Ya. Tidak boleh sembarangan. Ya. Jadi kalau sampai berpindah ke pantat umpamanya, tidak bisa disucikan pakai batu, tidak bisa. Harus di tempatnya keluarnya najis itu tadi. Wa ala yujawizalan yen orang lewat apa najis sofatahu ing bokonge wong wa hasyafatahu lan hasyafai utawa helm, bukan helm atas ya, helm bawah. Helme bawah wong kan rupanya kaya helm niku. Tidak boleh sampai napa niku keluar sampai teng helm-helm niku tidak bisa dibersihkan. Tidak boleh. Wala yusibuhu lan ora ngenani ing najis apa maun banyu. Wala yusibu lan ora ngenani ing panggonane najis apa maun banyu. Tidak boleh tersentuh oleh air sama sekali. Makanya kencingnya itu harus di tempat yang kering, yang sekiranya tidak terlalu keras dan tidak becek. Nek becek nanti airnya bisa napa niku kembali sehingga mengenai najis yang ada di tempatnya. Ini tidak boleh tercampur air dengan menggunakan batu. Ini jarang ya, biasanya teng hotel. Nah, lantas kalau tisu itu bagaimana tisu? Nah, yang sering ada di hotel-hotel. Ada di Banyuwangi hotel itu tidak ada airnya, Pak. Tapi sekarang saya lihat itu sudah ada. Ya sudah ada airnya. Dulu tidak ada. Pakainya tisu. Apakah tisu ini bisa menggantikan kedudukan air? Ini menjadi permasalahan temriki. Yang kedelapan temriki wa antakuna lan ento ana apa al ahjaru pira-pira watu iku tahiratan kang suci. Batu-batu yang digunakan untuk bersesuci tadi itu harus batu-batu yang suci. Umpama sewu nang embung enten kepong. Kepong iku wis atos, Pak. Serangi kenen panas, yo nang tengah jalan no kepong watos. Kaya watu itu bisa enggak digunakan sesuci? Tidak bisa. Sebab nopo? Kepong niku najis. Ya, bukan benda yang suci. Lantas apakah hanya batu saja, Pak, yang bisa digunakan untuk sesuci? Lah temriki kategori daripada batu ini bisa hal-hal yang lain tetapi memiliki kesamaan dengan batu dan harus mencukupi ada 4 syarat temriki insyaallah. Al awalu yang pertama ayyakuna tahiron. Pertama benda tadi itu yang selainnya batu yang menyamai dengan batu itu harus benda yang suci. Fa kharaja bihi an-najsu, maka tidak bisa barang-barang yang najis seperti halnya tadi itu ya. Jadi ada kotoran hewan yang sudah mengeras
digunakan untuk bersesuci, tidak bisa. Atau batu yang terkena najis, tercampur belepotan dengan najis dan sudah kering, itu tidak bisa digunakan untuk sesuci. Karena apa? Mutanajis, benda yang terkena najis itu juga tidak bisa. Wasani, syarat yang kedua, ayyakuna jamidan. Falau istanji birot bin min hajarin aw ghairihi kama ilwardi wa khalli lam yujzihu. Jika orang itu bersesuci, jadi tadi itu bersesuci dengan benda yang keras. Jika ada orang bersesuci dengan batu yang basah, jadi batu yang agak kepus atau selainnya batu, seperti air dari bunga bunga mawar ataupun juga ini tidak bisa digunakan. Okay. Jadi bunga mawar sing ngempel niku yang mengeras, tetapi bunga mawar itu kan ada air-airnya, masih ada napa niku persane banyune niku masih ada. Lah itu tidak boleh, Pak. Bunga mawar itu yang sudah mengempal umpamane nggih, bunga mawar sampai nuntel-nuntel kan sudah mengeras, digunakan untuk suci tidak boleh karena di situ ada basah-basahnya. Jadi syaratnya harus jamidan atos. Sekarang kembali lagi kalau tisu itu kira-kira benda yang keras apa enggak ya? Tidak termasuk. Walaupun tisu itu bisa meresap, tetapi menurut syariat tisu itu masih belum bisa, kurang bisa mencukupi. Karena apa? Tidak termasuk jamidan benda yang keras, lembek, penting. Jadi harus benda yang keras. Ya kudune nang hotel ku disediani watu. Sediani watu niku cocok. Sopo hang buang kerikile terus ya. Ya dikasih air gitu aja sudah. Pernah dulu itu di hotel, salah satu hotel saya masuk bingung belum boleh. Gak ono banyu ning, namun tisu tok. Hanya tisu yang disediakan. Tidak mencukupi nih. Wasalisu yang ketiga, ayyakuna qali'an lil najasati, munshifan, yang juga bisa meresap, fala yuzi'u az-zujaju wal qasam al amlasu. Nah, memiliki berikutnya yang ketiga, syaratnya harus benda yang bisa menghilangkan najis tersebut, bisa meresap. Nah, tisu bisa meresap, cuman tisu tidak keras, tidak boleh. Harus benda yang keras tapi bisa meresap. Ya. Tidak cukup yang berupa kaca mboten saged. Ono kaca pecahane kaca sampai buat sesuci iki luput bisa suwek nih guys, bahaya, malah membahayakan. La dororo wala diroro, tidak boleh kita membahayakan diri kita dan juga kita tidak boleh membahayakan orang lain. Ya. Jadi bendanya ini walaupun keras bisa meresap, bisa menghilangkan daripada najis tersebut. Ataupun pring yang halus ini tidak boleh, tidak bisa. Wal qasbu al amlasu, ya, yang halus.
Yang keempat, warabi'u ayyakuna ghairu muhtaromin. Dan benda yang digunakan sesuci itu termasuk benda, tidak boleh benda yang keempat, bendanya tersebut harus ghairu muhtaromin, benda yang tidak dimuliakan. Artinya gini, di antara benda yang dimuliakan ini, yang dimaksud benda yang dimuliakan ini makanan. Jadi kita tidak boleh bersesuci dengan menggunakan makanan. Enten makanan kering umpamane, wonten bolu kering, ya, ada bolu kering. Ini tidak bisa digunakan untuk sesuci. Karena apa? Bolu ini adalah makanan, ya, makanan termasuk barang-barang yang dimuliakan. Ini tidak boleh digunakan untuk bersesuci. Lah niki ya tentang napa niku syarat-syarat bersesuci dengan menggunakan batu. Jadi alatnya yang dikatakan batu itu boleh selainnya batu, tetapi dengan menggunakan 4 syarat ya. Tadi yang pertama harus suci, yang kedua bendanya harus keras, yang ketiga bendanya harus bisa menghilangkan najis itu sendiri, artinya bisa meresap. Kemudian yang keempat adalah bendanya bukan barang yang dimuliakan ya. Jadi makanan ini tidak boleh digunakan untuk bersesuci ya, karena termasuk benda yang dimuliakan. Kula mboten niteni niki ngantos jam pinten niki, Pak? Jam subuhnya jam berapa tadi? Ya, kurang sedikit nggih. Faslun ai hadza faslun. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Sekarang wudu. Tadi bersesuci. Ya. Suci. Jadi sebelum wudu, sebelum sholat, kita harus bersesuci dulu. Yang buang air kecil, buang air besar, ini harus dibersihkan dulu. Lah setelah dibersihkan baru kita berwudu. Ada semacam pertanyaan masalah. Loh Ustaz, yang buang kotoran itu yang menyebabkan batal wudu itu kan buang angin atau buang air kecil, buang air besar. Kenapa yang dibasuh kok muka, kok tangan, kok tidak alat-alat yang mengeluarkan kotoran tersebut? Ya, alasannya kenapa harus wajah, tangan, kaki? Sebab wajah, tangan, kaki itu yang sering berbuat dosa. Jadi wudhu ini untuk membersihkan, ya, membersihkan kita dari pada dosa-dosa yang sering kita lakukan. Anggota-anggota yang sering melakukan dosa itu wajah. Di situ ada mata, ada hidung, ada mulut, ya, mulut yang biasa merasani orang, ya, membuli orang, mencaci maki orang, telinga yang sering ikut mendengarkan juga, tangan yang suka menjambret, menyuri, sekarang lagi ribet tukang jambret kemarin itu. Alhamdulillah sudah diselesaikan. Nah, kemudian kaki juga sering kadang-kala digunakan berjalan untuk kemaksiatan. Nah ini perlu disucikan, caranya dengan cara berwudu. Makanya yang dibasuh adalah muka, tangan. Analognya mudah, kayak dokter. Kita sakit mata, sakit perut, gitu kan?
tapi yang disuntik bukan matanya, betul? Yang disuntik tempat atau lokasi yang lainnya. Jadi loro motor itu motor kula sakit yang suntik motor tambah rosak motor. Analoginya semacam itu. Dan lagi nggih, faslun ayada faslun furudul wudu'i utai fardu wudune wudu iku sitatun ana 6. Jadi fardu wudu yang harus kita lakukan di dalam berwudu ada 6. Al awalu utawi kang pertama iku an-niyatu niat. Pertama niat. Nggih. Tempatnya niat ada di dalam hati. Sampai mengucapkan niat hukumnya sunnah, tapi kalau berada di jeding nyun sewu kamar mandi, jadi tidak boleh menyebut asma Allah di dalam mandi. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari, dilanjutkan di dalam hati. Alhamdulillah ta'ala. Ini niat tidak apa-apa. Kan tidak mengucapkan. Yang tidak boleh itu di kamar mandi mengucapkan. Ini kan kadang tempat wudhu kita di rumah ada di dalam kamar mandi. Ya ojo wae ngucap fardhul lillahi ta'ala buat termoten di dalam hati tempat wudhu. Niat itu tempatnya dalam hati. Pakai hati saja tidak apa-apa. Ya. Atau pakai munawaitul wudhu alirofil hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala di dalam hati. Kalau di masjid, karena tempat wudhu tersendiri dari napa niku kamar mandi, ya kan, dan jadi satu. Nah, boleh itu wudhu alirofil hadasil asghari. Kemudian cara berwudhunya itu jangan niat dulu baru diusapkan. Karena apa? Niat itu harus muqtarinan bi fi'li, harus bersamaan dengan pekerjaannya. Contoh, ya, niat itu harus bersamaan dengan pekerjaannya. Umpama wudhu, awal kali yang dibasuh dalam wudhu adalah wajah. Jadi air itu kita tadai gini. Kalau pakai ledeng nih, kita niat, ya bolehlah niat pakai bahasa Jawa, boleh. Kalau niat itu terserah nih pakai bahasa Indonesia boleh. Kalau yang sudah terbiasa pakai bahasa Arab ya bahasa Arab. Nawaitul wudu alirofil hadasil asghari. Lah sebelum selesai atau habis niat panjenengan ini langsung usapkan di muka. Nawaitul wudu alirofil hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala. Ojo sampai habis nawaitul wudu alirofil hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala baru sampai lempar. Ini asarul wudu tidak melekat di dalam wajah. Muqtarinan bifi'linya tidak ada. Jadi niat itu syaratnya harus muqtarinan bifi'li, bersamaan dengan pekerjaannya. Salat juga demikian. Shalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblat. Allah ada nilai itu di dalam hati Pak Allah. Ini yang bagus, yang sempurna. Boleh separuh masuk dalam pekerjaan, boleh semuanya. Wudu juga demikian. Nawaitul wudu al-rafil hadas. Asarul wudu melekat mriki. Ada satu ibadah yang niatnya tidak muqtarinan bifi'li, hanya satu. Napa niku? Puasa. Cuman puasa tok. Puasa itu kalau puasa Ramadan niatnya harus mabit malam hari. Padahal kan belum puasa sampean. Gini apa nggih? Kadang mari sembahyang isya iku mari trawehan niat. Ya niat. Nawaitu shaumaqutin an. Padahal sampean belum puasa. Puasane makin kusuk. Habis pas subuh niku fajar niku baru puasa sampean. Gini apa nggih? Kan tidak muqtarinan bifi'li, ya hanya puasa. Kenapa puasa tidak muqtarinan bifi'li? Karena permulaan puasa ini sulit diketahui. Tete pas puasa itu jam piro niku mboten saged sampai ngira-ngira. Makanya ada namanya al-imsak. Iya kan? Untuk apa al-imsak ini? Untuk jaga-jaga, Pak.
ben gak terlalu mepet. Nah, nawi kuwatir pas tete niku sampean sik mangan, lah nyantai mangan. Maka dikasih al-imsak. Jadi antisipasi supaya tidak lebih jamnya. Karena kita mengukur persis keluarnya fajar sodik itu sangat sulit. Jadi fajar itu ada dua terbit. Nah, pertama yang terbit adalah fajar kadib. Kadib niku lurus, Pak. Ada kuning-kuning timur niku nggih. Anunya matahari itu lurus ke atas. Ini fajar kadib. Habis itu hilang dia. Lah itu kita kalau fajar kadib kita masih boleh makan, tapi tidak boleh sholat subuh. Tapi kalau sudah kadib hilang, fajar sodik melebar biasanya. Ini kalau sudah keluar, kita tidak boleh makan bagi yang berpuasa, tapi boleh sholat subuh. Lah untuk memastikan keluarnya fajar sodik ini tadi, wong jenenge alam nggih Bang. Kadang mendung, kadang luput. Jadi sangat sulit untuk dipastikan, maka niatnya itu tidak muqtarinan Baiklah para jamaah, karena waktu yang tidak memungkinkan, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kami jelaskan tentang fardu-fardunya wudu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Sebelum kami akhiri, kami kasih kesempatan buat para hadirin, barangkali ada yang mau dipertanyakan, kami persilakan. Tidak ada, jika tidak ada kami cukupkan sekian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij